Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar dasar-dasar WordPress ya. Ini tampilan awal WordPress ketika kita masuk ke website kita. Misalkan ini saya contohkan yang website ini ya, tokobumsa.com/wordpress.admin. Ini tampilan awalnya. Kita bisa melihat komentar-komentar terbaru yang ada di website kita dari sini. Ini jumlah artikel kita lihat di sini. Ini page. Nah, ini komentarnya. Terus di sini ada informasi-informasi lainnya. Kita juga bisa membuat artikel dalam bentuk draft langsung dari sini. Dan kalau kita mau mengedit tampilan awal, kita bisa klik di sini nih, screen option. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Terus kalau misalkan ini kita nggak suka dengan warna hitam kayak gini, kita bisa juga setting di sininya ya. Di sini ada di user profile. Nah, di sini misalkan mau dirubah jadi modern warnanya, misalkan atau sunrise gitu. Ini bisa kita rubah-rubah dari sini. Kita juga bisa merubah tampilan nama kita di sini ya, nama depan, nama belakang, panggilan. Kita juga bisa merubah tampilan profil kita nih, yang di sini kan masih warna kayak gini ya, defaultnya. Kita bisa rubah di sini juga ya. Oke, terus di user ini juga kita bisa menambahkan user baru. Tinggal klik add new. Nah, misalkan kita mau menambahkan, kita punya karyawan, misalkan menambahkan orang untuk bikin artikel, yang kita bisa tambahkan dari sini. Ya, balik lagi ke tampilan awal, ke dashboard. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk tampilan ya. Ini misalkan ini tampilannya. Ini tampilan website saya. Kalau website kita masih dalam tahap pengembangan, kita bisa mengaktifkan under construction yang ini. Nah, di website sendiri untuk mengaktifkan fitur-fitur tambahan, kita bisa menambahkan plugin. Plugin ini kalau di aplikasi, kalau di HP itu kayak aplikasi ya. Misalkan di HP kita mau tahu rute jalan, berarti install peta atau misalkan install Waze gitu ya. Nah, kalau di website di WordPress, misalkan kita mau nambahin fitur under construction kayak gini, kita tinggal klik ke plugin. Nah, di sini ada plugin. Terus di sini kita klik add new ya. Di sini kita bisa menambahkan banyak sekali plugin ya. Misalkan kita ingin menambahkan peta di website kita ya, tinggal klik maps gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini termasuk yang under construction, ini juga sama ya. Nah, under construction ini buat apa? Ini agar website kita yang belum jadi, ini website kita misalkan ini baru seperti ini aja, belum jadi, ini tampilannya bisa jadi jauh lebih profesional atau enak dilihat lah ya ketika ada orang yang mengunjunginya. Contoh misalkan ada orang mengunjungi website saya, misalkan di sini ya. Maka ketika orang itu tidak login, dia akan melihatnya seperti ini. Mohon maaf, web sedang dalam pengembangan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dibandingkan nanti orang ketika melihat website kita tampilannya seperti ini. Nah, kalau mau dinonaktifkan, itu tinggal klik off saja ya. Ini opsional saja. Nah, selain plugin, untuk tampilan keseluruhan seperti ini, kita bisa merubahnya di appearance, terus ada themes. Nah, di themes ini kita bisa merubah atau mengganti-ganti tampilannya.
Misalkan ada yang seperti ini tampilan website kitanya, ada yang tadi yang human seperti ini gitu. Misalkan saya pengen yang lebih bagus lagi, tinggal klik add new saja dari sini. Nah, di sini ada tampilan-tampilan atau tema yang bisa kita pilih dan ini gratis. Misalkan ada yang mau nikah, misalkan temanya wedding, tinggal cari wedding. Nanti yang mau nikah undangannya lewat ini ya, lewat website misalkan. Maaf rada lola ya. Nah, ini bisa kita lihat nanti tampilannya seperti apa gitu ya. Ya. Oke, jadi untuk yang pertama tadi untuk merubah tampilan warna di user, kita bisa ngedit juga ya tampil user kita di sini di profile ya. Ini contoh-contoh tampilannya nih. Ini tinggal dipilih saja. Contoh misalkan saya mau tema yang ini, misalkan saya tinggal klik install ya. Atau misalkan mau yang ini tinggal klik install juga gitu ya. Ini misalkan tinggal klik install juga. Nah, nanti kita bisa customize ya, tinggal klik install terus kita klik customize. Oke. Ini baru pembelajaran dasar saja. Untuk pertemuan kedepannya kita akan bahas mendetail satu persatu ya. Ini, misalkan dari reference dulu ya, terus plugin dan lain-lainnya. Tapi ini untuk pertemuan sekarang atau materi sekarang hanya pengenalan saja. Nah, untuk merubah tema tadi di reference, terus untuk menambah fitur, menambah fungsi dari websitenya tadi di plugin. User ini untuk profile kita, website kita. Nah, terus di sini ada tools. Nah, di tools ini ada beberapa yang bisa kita ini juga ya, yang bisa kita gunakan. Di sini ada import dan export. Misalkan saya ingin mengcloning website saya ini, misalkan saya punya tokobumsa.com, terus saya juga punya website tokobumsa2.com misalkan. Nah, saya bisa mengekspor dari sini, dari tokobumsa.com, seluruh konten, post, gambar, dan lain-lainnya. Kemudian saya masukkan ke tokobumsa2.com, kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga ada setting. Nah, di setting ini kita bisa merubah banyak hal ya. Misalkan dimulai dari general, kita bisa merubah nama website kita yang di sini ya. Ini Toko Bumsa Al Minhaj misalkan. Ini kita bisa rubah ini. Tagline-nya bisa kita rubah kayak gitu ya. Terus ini emailnya, terus yang lain-lainnya juga ini tinggal silahkan dibaca saja. Termasuk di sini kita juga bisa merubah aturan penulisannya ya, misalkan ini default post kategorinya yang mana dan lain-lainnya. Terus selain ini ada juga post ya. Nah, untuk post ini fungsinya untuk membuat artikel. Di sini contohnya ada cuman hello world doang. Ini defaultnya seperti ini. Misalkan saya ingin menulis artikel tentang Bogor Educare ya, tinggal saya klik post, add new di sini. Nah, di sini saya tinggal nulis artikelnya, judulnya misalkan pengalaman belajar di Bogor Educare. Terus di sini ada artikelnya, terus di sini kita bisa melihat pilihan-pilihan opsinya, dan ini tergantung dari tema yang kita gunakan ya. Terus di sini kita juga bisa menambah gambar ya, kategorinya kategori apa gitu dan lain-lainnya. Sini ya. Oke, saya balik lagi saja. Nah, tadi untuk pengenalan
tentang WordPress untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Tadi kalau disimpulkan ada beberapa yang harus kalian edit atau kalian coba. Yang pertama fitur setting di sini silakan kalian coba. Ini jangan takut error atau jangan takut gimana-gimana ya, kalian coba-coba saja. Ini ada setting di sini. Terus yang perlu kalian coba selanjutnya adalah plugin ya. Di sini plugin. Kalian coba-coba install plugin apa, misalkan ini under construction, misalkan kalian coba pluginnya. Terus appearance di sini ada tema, bisa kalian coba juga nih temanya dirubah-rubah misalkan sesuka hati kalian. Terus di sini ada post ya, bisa silakan kalian untuk mencoba membuat artikel ya. Membuat artikel-artikel kayak gitu. Oke, saya contohkan misalkan ini untuk post ya. Sebelum diakhiri, ini misalkan saya contohkan untuk post. Di sini ketika kita menambah artikel kayak gini. Ini tampilan WordPress terbaru ini sangat apa ya? Nggak ini gitu, ketika nulis saya adalah gitu. Ini judul, terus ini artikel. Terus ketika kita mau bikin ngupload gambar di sini, ini ribet, harus ke sini gitu ya. Kita bisa merubah tampilan postnya di sini, ya. Pakainya plugin. Ini saya contohkan ya. Tinggal klik add plugin, add new. Terus di sini ada classic editor, ya. Tinggal klik install now. Terus di sini nanti kita tinggal klik install atau aktif. Nah, ini perbedaannya akan langsung terlihat di sini. Tadi kan tampilannya kayak gini ya. Ketika kita menggunakan classic editor, misalkan saya reload. Nah, tampilannya jadi lebih rapi seperti ini. Ini fungsi dari plugin seperti itu ya, kita bisa ngerubah-rubah tampilannya, kita bisa menambah fitur dan lain-lain ya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Silahkan dicoba-coba saja untuk menambah plugin, merubah tema, menambah artikel dan lain-lainnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di Google Classroom, silahkan.